Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Oke, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian masih semangat. Yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan ujian mandiri ini, semoga bisa membantu kalian nih. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau ngebahas soal seleksi mandiri SMMPTN Barat. Semoga ini bermanfaat dan juga ini sudah mengcover misalnya ada ujian mandiri USU, ujian mandiri UNRI, dan ujian-ujian mandiri lainnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Ya, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Tapi hari ini kita bahasnya tentang mata pelajaran sosiologi dulu. Ya, soal yang pertama. Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat A. Tidak dapat diukur, B. Kompleks, C. Satu dimensi, D. Sulit diprediksi, atau E. Transdisiplin. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban yang tepat itu adalah B. Pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala sosial yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan pengangguran tidak hanya faktor ekonomi, namun juga merembes atau berkaitan dengan faktor lain seperti pendidikan, mentalitas, dan kebijakan. Oke? Kalian paham? Langsung saja kita masuk soal yang kedua. Kalau tidak paham silahkan komen agar bisa dijelaskan kembali. Soal yang kedua, bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada A. Jenjang ekonomi, B. Kepemilikan alat produksi, C. Prestise, D. Kekuasaan, atau E. Keturunan. Nah, apa nih jawabannya? Jawabannya itu adalah yang B. Masyarakat menurut Karl Marx identik dengan sejarah perjuangan kelas. Marx berpendapat bahwa kelas sosial termasuk dalam struktur yang berlandaskan kepemilikan alat produksi, owners and non-owners, antara proletariat atau masyarakat biasa dengan borjuis atau orang-orang pengusaha atau orang-orang kaya. Kalau prestise itu dia kebanggaan, ya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 3, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi kebudayaan menurut A. Koncaraningrat, B. Selo Sumarjan, C. Sujono Sukanto, D. Parsudi Parsulan, atau E. Sulaiman Sumardi. Nah, siapa nih? Jawabannya itu adalah A. Koncaraningrat. Tapi yang sering keluar sih memang yang dirujuk tentang definisi-definisi kebudayaan ini pada umumnya lebih dari Koncaraningrat. Jadi kalian wanti-wanti aja untuk mengingat kata kunci kebudayaan dari Koncaraningrat. Menurut Koncaraningrat itu dia keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi kehidupan. Definisi kalau menurut Selo Sumarjan itu kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Kenapa cuma dua dijabarkan? Karena hanya kedua tokoh itu yang pernah merujuk atau menjelaskan atau menjabarkan tentang definisi budaya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 4, dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat pada etnik memberikan dampak timbulnya A. Adaptasi, B. Keeksklusifan, C. Pluralitas, D. Integrasi, atau E. Asimilasi. Apa nih jawabannya? Dalam masyarakat majemuk, kelompok etnosentris ini sangat kuat. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah B. Keeksklusifan. Dalam masyarakat majemuk kerap muncul potensi konflik horizontal, artinya konflik yang sejajar yang disebabkan karena primordialisme, yaitu rasa kebanggaan yang berlebihan atau rasa kebanggaan terhadap alur kekerabatan yang berlebihan, meliputi fanatis, etnosentrisme, dan chauvinisme. Etnosentrisme yang menganggap kelompok etnisnya paling unggul berdampak pada timbulnya keeksklusifan atau keinginan diperlakukan khusus, yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Kalau asimilasi itu perpaduan dua budaya dengan menghilangkan
menghilangkan budaya asli. Kalau integrasi itu persatuan, ya, ada disintegrasi, perpecahan, ada pluralitas, itu hampir sama, itu sinonim masyarakat majemuk. Adaptasi itu kemampuan menyesuaikan diri. Oke, soal nomor terakhir untuk kesempatan kali ini, sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimiliki disebut dengan stratifikasi. A. Achieved, B. Ascribed, C. Tertutup, D. Terbuka, atau E. Campuran. Kalau di sini dia jenis status itu yang achieved, ascribed, sama assigned, tapi di sini dia meminta jenis stratifikasi atau jenis tingkatan sosial. Achieved itu berdasarkan usaha kalian bisa menaikkan status, ascribed karena faktor kelahiran, contohnya anak bangsawan akan secara otomatis mendapat gelar bangsawan. Ada assigned itu yang diberikan karena kalian telah berjasa. Kalau stratifikasi di sini kalian tidak memungkinkan untuk mengubah status, itu jawabannya kalau kita lihat lagi yang kita cari itu stratifikasi yang memungkinkan anggotanya mengubah status itu yang D, yang terbuka. Stratifikasi yang memungkinkan mengubah status disebut dengan stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan usaha. Kalau yang tertutup yang tidak memungkinkan mengubah status itu yang masyarakat tradisional Hindu Bali yang memiliki sistem kasta. Kalau campuran itu ketika masyarakat Hindu Bali pergi merantau ke Jakarta, jadi orang tidak menerapkan stratifikasi sosial tertutup lagi. Oke, sekian dulu nih pembahasan soal part pertama. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching.